Kita akan terus menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan, dan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara bawa Alkitab ada di tempat saudara berada, di living room saudara, mari kita bersama-sama membuka dari kitab Rut. Bapak Ibu Saudara, Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan juga nanti kita akan baca ayat yang ke-16 dan 17. 3 ayat saja. Demikian firman Tuhan, Rut pasal yang pertama, ayat pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya, laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Perikopnya sangat panjang, saya baca langsung bagian yang tengah-tengah, saudara-saudara. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu Saudara, kitab Rut adalah kitab yang bercerita suatu saat ada kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Bethlehem itu adalah kota roti atau tempat roti. Tapi hari itu di tempat roti Bethlehem tidak ada roti, adanya kelaparan. Hari-hari ini kita mendengar akan terjadi krisis ekonomi setelah pasca COVID-19 ini. Ekonomi akan mengalami mungkin kemunduran, kemerosotan maksud saya. Nah saudara-saudara, mari kita belajar dari Rut dan Naomi. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka miliki, sehingga mereka terlepas dari namanya kelaparan, dari namanya krisis. Alkitab berkata Naomi dan keluarganya akhirnya pindah dari Bethlehem ke Moab. Tetapi saudara-saudara, sampai Moab ada musibah lagi yang luar biasa. Suami Naomi meninggal, kedua anaknya meninggal, sehingga tinggallah Rut dan Naomi. Memang ada Orpa, tetapi Orpa akhirnya meninggalkan mereka. Sehingga saudara-saudara, Rut dan Naomi ini, saudara-saudara, tidak memiliki masa depan yang jelas. Ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, ditinggalkan oleh suaminya. Mungkin hari-hari ini kita mendengar beberapa orang yang kita cintai, teman-teman yang baik, juga dipanggil Tuhan mendahului kita saat COVID-19. Dan mereka juga mengalami yang namanya kelaparan. Ya, tidak ada makanan, sehingga mereka menghadapi tantangan yang tidak gampang. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, akhirnya kalau kita belajar dari Rut pasal yang kedua, pasal yang ketiga, mereka mengalami yang namanya happy ending. Yaitu Rut akhirnya bertemu dengan Boaz. Rut akhirnya menikah dengan Boaz. Dan Boaz adalah seorang yang kaya. Dan karena mereka diberkati orang yang kaya, saudara-saudara, akhirnya mereka jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang menarik adalah Rut adalah salah satu yang menjadi silsilah dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, untuk lepas dari kelaparan, untuk lepas dari masalah yang berat, yang mungkin kita sudah belajar yang seperti dialami Rut, kita harus memiliki yang namanya kesetiaan. Rut dalam bahasa aslinya adalah faithful friends, adalah sahabat yang setia. Itu arti kata namanya. Rut adalah pribadi yang setia. Pribadi yang setia adalah pribadi yang akan ditolong oleh Tuhan. Saya mau beritahu, pesan Tuhan pagi hari ini atau malam waktu Philadelphia, orang-orang yang setia akan ditolong Tuhan melewati krisis-krisis yang hari-hari ini kita sedang hadapi. Kenapa sekali lagi Rut ditolong Tuhan? Karena dia adalah seseorang yang faithful, seseorang yang setia. Di ayat 16-17 dia dikatakan jelas kenapa Rut setia, karena dia mau setia kepada Allahnya Naomi, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi yang pertama, Rut berkata, aku akan menyembah Allahmu. Allahmu adalah Allahku, kata Rut. Jadi Rut terus menyembah Tuhan
Ruth terus beribadah kepada Tuhan. Ruth terus mempertahankan imannya di balik tantangan, pergumulan, masa depan yang tidak jelas, keadaan situasi yang dia tidak mengerti. Dia tetap memiliki iman kepada Tuhan dan dia tidak berubah setia. Oleh sebab itu, Tuhan menjawab doanya. Yang berikutnya, saudara-saudara, Ruth selalu mengikuti kemanapun Naomi pergi. Jadi dia setia kepada keluarganya. Dan dia setia kepada, saya mau kasih tahu bahwa Naomi ini pemimpin rohaninya Ruth. Karena Naomi lah yang mengajari Ruth, yang memuridkan Ruth untuk setia kepada Tuhan. Jadi dia setia kepada pemimpin rohaninya dan juga setia kepada keluarganya. Mari di saat-saat lockdown ini kita belajar lebih setia lagi kepada keluarga kita. Mengasihi keluarga kita, menyayangi keluarga kita, saudara. Hari-hari ini dicari orang yang setia, saudara. Di perusahaan, di tempat manapun, saudara, orang-orang yang loyal dan setia itu akan menjadi prioritas yang utama. Berapa banyak orang yang tidak setia membocorkan rahasia perusahaan. Berapa banyak orang-orang yang nggak setia akhirnya pecah kongsi dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa Ruth setia? Karena Ruth memiliki Tuhan yang benar yang dia sembah, dan Tuhan yang Ruth sembah adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tidak perlu takut untuk setia kepada Tuhan yang jauh lebih setia daripada kita. Kenapa? Dia mati di kayu salib. Dia menderita. Dia dicambuki bagi kita. Itu menunjukkan kesetiaannya. Itu harusnya sudah cukup bagi kita. Oleh sebab itu, di tengah tantangan, pergumulan, masalah, kita harus belajar setia kepada Tuhan Yesus. Setia berdoa. Setia menyembah. Setia beribadah, setia membaca firman Tuhan. Belajarlah dari Ruth, karena dia setia dan terus setia dan terus setia. Akhirnya Tuhan mempertemukan dia dengan Boas, orang yang diberkati, dan dia akhirnya menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan Boas? Bapak Ibu Saudara, waktu Boas sedang bekerja di ladang, dia adalah seorang pekerja keras. Dia bekerja di ladang dengan setia. Waktu dia tertidur, tiba-tiba saudara, ada perempuan yang the best yang Tuhan sudah sediakan baginya, yaitu Ruth, ada di kakinya Boas. Itu gambaran, saudara-saudara, orang yang setia di ladang Tuhan, bekerja di ladang Tuhan seperti Boas. Saudara-saudara, pekerjaan kita, apa yang kita tabur, tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita kerjakan di ladang Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberikan the best, pasangan hidup yang terbaik. Mungkin beberapa di antara saudara sedang berdoa tentang pasangan hidup. Beberapa anak-anak muda mungkin sedang berdoa, Tuhan, mana pasangan hidup yang daripadamu? Mari belajar dari Boas. Dia sibuk di ladang, dia bekerja di ladang, dia bekerja dengan luar biasa, dengan setia di ladang. Nah, Alkitab katakan waktu dia tertidur, Ruth dibawa Tuhan untuk datang ke ladangnya. Bertemulah mereka di ladang. Saya bersyukur waktu saya menemukan istri saya yang bersama dengan saya tidak menemukannya di nightclub. Saya tidak menemukannya di pasar senggol, saudara. Saya tidak menemukannya di dating online, di Facebook atau di medsos. Saya menemukan dia waktu dia sedang melayani, memimpin pujian, dan saya sedang diundang khotbah di gerejanya. Seharusnya, saudara, kita menemukan pasangan-pasangan kita di rumah Tuhan. Seharusnya kita menemukan pasangan-pasangan kita di mana? Di ladang Tuhan. Seperti Ruth dan Boas bertemu di ladang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari Ruth dan Boas. Mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka adalah orang-orang yang memberi yang terbaik. Dan apa yang terjadi waktu dia setia kepada Tuhannya, dia setia kepada keluarganya, dia setia kepada pelayanannya, Tuhan memberikan yang terbaik. Pasangan Ruth dan Boas menjadi pasangan yang dicatat oleh sejarah karena generasi mereka menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi dunia. Dari linear mereka, dari garis keturunan mereka, muncullah sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau mereka dipilih oleh Tuhan, karena Tuhan memiliki kriteria yang tidak sembarangan. Dan salah satu yang kita belajar malam hari ini, Ruth, faithful friend, orang yang setia.
Sudahkah Anda menjadi orang yang setia? Sudahkah Anda menjadi orang-orang yang setia beribadah, setia berdoa, setia kepada suami atau istrimu, setia kepada anak-anakmu, setia kepada pelayanan yang Tuhan sudah berikan, setia kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, pemimpin-pemimpin rohanimu yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu? Sudahkah Anda setia? Saya sangat percaya salah satu kunci kemenangan untuk kita bisa lolos dari krisis ini adalah setia. Setia berdoa, setia memuji dan menyembah Tuhan, setia untuk percaya janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Bisa dibayangkan waktu dia disalibkan, waktu dia sedang dicambukin, dia berubah setia dan berkata, Tuhan, aku nggak sanggup, aku tidak kuat. Dia bisa mungkin berhenti di tengah jalan. Apa yang terjadi? Kita nggak diselamatkan. Tapi puji Tuhan, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan yang luar biasa. Dia setia sampai akhir hidupnya. Mari kita belajar setia. Mungkin masih 1 bulan lagi kita di lockdown. Siapa tahu mungkin 2 bulan lagi kita stay at home. Mari justru kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk belajar setia. Belajar mungkin setia bangun pagi, saudara memuji, menyembah Tuhan. Saudara belajar setia baca firman Tuhan. Saudara belajar setia membangun hubungan dengan baik dengan keluargamu. Menjadi papa yang baik, menjadi suami yang baik. Belajar setia dan terus belajar setia. Seperti Ruth, waktu Anda setia. Seperti Boas, waktu Anda setia. Tuhan pasti memberkati saudara. Ruth akhirnya bebas dari kelaparan. Ruth akhirnya bebas dari malapetaka. Suaminya meninggal, suaminya mati. Saya nggak tahu, mungkin ada masalah, ada wabah yang terjadi. Tapi Tuhan menggantikannya. Bukan hanya Ruth lolos dari kelaparan, tetapi Ruth mendapatkan pasangan yang the best, Boas, tuan tanah. Bukan hanya lolos dari kelaparan, justru Ruth diberkati berlimpah-limpah. Dia memiliki ladang gandum yang berlimpah ruah. Berkat Tuhan dicurahkan bagi orang-orang yang mau belajar setia dan terus setia. Amen. Mari setia dan terus setia melayani dan mengasihi Tuhan. Amen. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia. Biarlah hati kami tidak dicuri oleh dunia ini. Kami mau terus setia kepadamu. Di saat-saat lockdown ini, kami tidak mempertanyakan kesetiaan. Kami akan terus setia menyembahmu. Kami akan setia memuji menyembahmu. Mungkin 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Yang kami tahu, asalkan kami setia berdoa menyembah, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan akan memberikan urapan-Mu untuk kami bertahan di dalam saat-saat yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini sekali. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara, Tuhan menggerakkan saya untuk berkata sesuatu. Beberapa pemirsa Anda yang melihat live streaming ini, Anda adalah orang-orang yang setia memberi persembahan. Anda adalah orang-orang yang setia memberi perpuluhan. Tetapi setelah krisis ini, Anda sempat bertanya, mungkin sempat bertanya sebagai suami istri, apa kita tetap kasih persembahan dan perpuluhan ya kepada Tuhan? Bukankah ini saat-saat yang krisis? Kita harus nabung baik-baik. Saya setuju saudara-saudara, kita harus nabung dengan baik. Kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Tapi mari kita taat kepada firman Tuhan.
Di saat yang susah, di saat krisis, Tuhan mau kita tetap setia memberi dan menabur. Bukan untuk saya, saudara, tetapi di mana Tuhan menempatkan saudara, di mana Anda menjadi jemaat, ayo memberi untuk Tuhan. Setia kepada Tuhan. Saya beritahu Anda tidak rugi, karena Anda memberi kepada Tuhan yang setia, yang akan memberkati keluargamu, memberkati ekonomimu. Justru di saat-saat yang sulit ini, saudara, engkau harus tetap setia menabur. Engkau harus tetap setia memberi perpuluhan. Karena waktu engkau setia, Tuhan tidak akan berubah setia. Justru Dia akan memberkati engkau berlimpah-limpah-limpah. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Jangan takut. Di saat krisis justru engkau akan diberkati kalau engkau memberi. Sekali lagi, memberi untuk Tuhan. Jangan memberi untuk manusia. Jangan memberi untuk saya. Beri untuk Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan Anda. Setia memberi. Setia memberi. Tuhan akan menyelamatkan saudara dari krisis. Salah satu pesan Tuhan hari-hari ini adalah di mana ada krisis, orang-orang yang setia memberi dan menabur mendapatkan kelimpahan. Jangan takut, terus berdoa, terus setia melayani, karena Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari yang setia, mau setia kepada Tuhan, mau belajar setia, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang setia. Lihat pemirsa-pemirsa yang di rumah-rumah yang mau belajar menjadi setia. Berkati mereka, Tuhan. Mereka akan menjadi pribadi yang setia berdoa. Mereka menjadi pribadi yang setia melayani Tuhan. Mereka akan menjadi pribadi yang setia menabur dan memberi kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mereka akan setia mengiring Tuhan, setia berharap dan bersandar kepada Tuhan. Seperti Ruth dan Boaz, waktu mereka setia, kami percaya Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat setiap pemirsa yang melihat. Berkati hidup mereka. Kami semua dilindungi dan disertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih sudah watching. Setiap hari kita jam 7 malam waktu Amerika Eastern, waktu New York atau waktu Philadelphia kita mesbah keluarga. Dan jam 6 pagi waktu Indonesia kita akan mesbah keluarga bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak Anda untuk gabung, kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kita percaya waktu keluarga kita menaikkan doa, pujian, dan penyembahan. Tuhan memberkati keluarga kita. Amen. Tuhan melindungi keluarga kita. Amen. Terima kasih sudah watching. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.